Shalom. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bulan yang berakhirat kita diberkati Tuhan. September baptisan satu orang, Oktober pernikahan, November pernikahan lagi, lalu nanti Desember baptisan 3 orang. Berarti kita meninggalkan tahun ini dengan tapak kaki Tuhan dan kita mengikuti jejak kaki Tuhan. Amin. Menyongsong tahun depan, tahun anugerah Tuhan. Amin. Saya tidak mengkaitkan dengan tahun pemilu, tetapi tahun anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan selalu memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhan. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, haleluya, shalom. Boleh duduk begitu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, pagi hari ini kita datang pada Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ada amin. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Walaupun kondisi kita tidak menyenangkan, capek, tapi jangan sampai lelah ibadahnya Tuhan. Ada amin. Amin. Mari kita akan datang. Kita akan pujikan Kau telah mendiriku sebelum dunia ini. Kita pujikan dengan seluruh suara hati Tuhan. Kita pandang Tuhan. Kita pandangkan Tuhan. Bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di tempat ini. Ya Yesus. Terimalah Bapa pujian kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami menyenangkan keluarga hari ini.
Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah limpahkan, bahkan cukupkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami mau menangi Tuhan Engkau Bapa, kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat Tuhan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa yang diberkati Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan mata. Amin. Biarkan hati kita sesudah menarik nyawa buat Tuhan. Kita
kondisi apapun, capek, sakit, masalah, sini berkali, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Tuhan Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Ada amin. Amin. Yo, yo, yo. datanglah kebaiknya dengan penuh pujian, datanglah kebaiknya dengan hati yang penuh sukacita. Jangan Tuhan terpaksa cemburu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan berkati Tuhan. Wow.
Persiapkan diri baik-baik. Bapak Ibu yang dinasihkan cinta kasih Tuhan. Tangan saya tuju ya. Shalom. 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 Di gereja tidak boleh ngantuk, ada amin. Amin. Iya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan. Kemarin hari Jumat saya kejelek di sini karena mungkin ya jadi belum ikut. Kamu kok nggak tahu, sudah nggak ngerti tanggal. Jadi kesini untuk kok gereja sepi. Jadi itu sakit kaki saya bengkak di piringan sini. Terus saya ke tempat ibu, karena halo, berakhir halo, nanti itu terus langsung ke dokter jiwa. Jadi saya minta izin sama tante, ibu pendeta saya izin tante, ini bengkak saya akan dipos 2 hari, besok Senin saya harus ngobrol lagi. Ini sakit ya. Saya sudah 1 bulan, tak seneng-seneng kamu pelayanan. Loh ini loh, anak-anak baru zaman nggak bisa sedikit pelayanan pernah dikompari itu salah. Loh iya, ini anak Tuhan. Apapun kondisi kita tetap nomor 1 dan kepada Tuhan. Muji Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kita sebentar. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
di dalam hidupku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mungkin kesaksian saya ya, jadi diberi sakit penyakit kurangnya enggak bagi cuma kaki dan kaki. Ada kaki itu untuk berjalan ya, sampaikan firman Tuhan. Kenapa sakit saya enggak boleh sama Tuhan, tetap saya mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu kasih kita. Amin. Amin. Ada lagi yang mau nyambung monggo kami persilakan. Halo anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Adakah yang belum menerima pagi hari ini persembahan? Kalau yang sudah lambe-lambekan dengan tinggi-tinggi ya, jangan seperti yang tinggi enak. Kalau selantiang nanti capek. Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kekayaan yang telah Kau percayakan kepada kami lindungi kembali dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kudus dan sucikan persembahan ini Tuhan. Bahkan Kau berkati tangan-tangan yang mengangkat berlipat-lipatkan ganda. Semua kemuliaan nama-Mu di tempat ini, gereja ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami satu pujian dengan iman kepada Yesus. Dengan iman ku hadap
firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Yang satu pujian Tuhan adalah kekuatan. Takkan kekurangan. Kita akan berbakti di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus.
Nah, kami akan mendengarkan sabda dan firman Tuhan, melakukan firman, merenungkan firman. Berkati hamba pagi hari lebih dan lebih lagi pakai hamba secara luar biasa Tuhan. Kami menyimpan melibat yang terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa yang berkati. Mari katakan bersama-sama dengan mata. Amin. Silakan yang menyerahkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bagi kelas dulu. Silakan anak-anak maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami sejak kami dalam kandungan ibu kami, bahkan sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang dapat menikmati kasih karunia-Mu pada usia dini mereka. Engkau mengasihinya dan Engkau urapi kelas yang akan mereka masuki bersama untuk belajar firman. Anak-anakku, Tuhan mengurapi Engkau, membuka akal budimu, sehingga Engkau dapat menerima firman dengan sepenuh iman. Dan guru yang mengajar, Tuhan mengurapi Engkau, sehingga roh kebenaran yang memberikan kebenaran-kebenaran yang hakiki dari Tuhan untuk diajarkan menjadi pengajaran yang menghidupkan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kitab Yohanes pasal yang keempat. Puji Tuhan, kita baca mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24. Sudah ketemu? Saya akan baca pelan-pelan, saudara ikut menyimaknya dengan baik. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah
itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah berseri-seri belajar dari tema kita beberapa sesi khotbah minggu ini tentang gereja yang hidup, sehat, dan benar. Dan kita sudah belajar bagaimana kita mengalami kehadirat Tuhan, bagaimana kami dapat menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita juga sudah sering mendengar khotbah dari Yohanes pasal 4 ini dengan ayat yang terkenal, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, minggu pertama bulan ini kita sudah mulai dengan menyembah tidak berorientasi kepada tempat, tetapi kepada orang, kepada pribadi. Sayangnya sampai sekarang modus penyembahan seringkali lebih terasa berbobot kalau dilakukan di tempat-tempat yang tinggi. Orang Samaria berkata di gunung ini, di gunung Gerizim. Di Indonesia banyak yang berkata menyembah kalau di gunung yang tinggi itu lebih afdol. Di Gunung Bromo, di Gunung Merapi, mana lagi di Jawa Timur yang terkenal Gunung Kali. Di Jawa Tengah ada katanya sih tempat penyembahan, tetapi juga sebagai tempat untuk cari persediaan. Tidak jauh dari Solo, saudara, dan saya belum pernah ke sana, nggak berani ke sana. Ya, nanti kalau orang tahu Pendeta Paulus ke Gunung Kemukus, wah, timbul pertanyaan besar. Sayangnya sampai sekarang model seperti ini masih viral, masih disenangi, dan itu made in iblis, saudara. Tetapi Tuhan berkata akan tiba saatnya, dan sudah sekarang ini, yaitu sejak Yesus melayani. Menyembahnya bukan soal tempat, tetapi soal pribadi. Pribadi yang menyembah dan pribadi yang disembah. Kemarin dalam minggu awal bulan ini kita sudah mulai dengan bagian yang pertama dari Yohanes pasal 4 ini, yaitu mengenal Bapa. Orang Samaria menyembah Allah yang tidak dikenal. Tidak dikenal dalam arti bukan berarti tidak punya nama, bukan berarti memang benar-benar tidak dikenal, tetapi dalam arti yang disembah itu bukan Allah yang sebenarnya. Saudara, jadi itu yang dilakukan. Ketemu sesuatu rasanya kok grem, rasanya ya, terus diobong-obongi, terus dijalui, jadilah itu dalam tanda petik hilang. Ketoknya dikenal, saudara, ya, ada namanya, tetapi sebetulnya itu bukan yang pribadi Allah yang sebenarnya.
Nah, Tuhan menyatakan kami menyembah yang kami kenal. Dan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Bapa. Dan minggu pertama kita sudah belajar bahwa penyembahan itu ditujukan dalam pengenalan kepada Bapa, tidak salah alamat. Saudara, lalu hari ini saya ingin menyegarkan saudara lebih dulu. Apa sih artinya menyembah itu? Karena di kalangan Kristen menyembah itu bisa diterima dalam bentuk macam-macam, saudara. Sekarang ini yang paling cepat ditangkap dengan kata menyembah itu dikaitkan dengan penyembahan. Nah, kalau sudah pakai kata penyembahan, selalu kaitannya dengan praise and worship. Itu berarti pujian dan penyembahan. Nah, kalau sudah terkait dengan pujian dan penyembahan, maka kata penyembahan selalu identik, selalu sama, selalu penerapannya adalah yaitu isi dari praise and worship. Bagaimana bisa menyanyi, bagaimana bisa menyembah Tuhan dengan banyak dasar-dasar pengajaran. Saudara, ada yang menyembah dengan pelan, ada yang menyembah pokoknya asal banter, itu pasti urapan Roh Kudus. Saudara, dan saya ingin katakan dalam pelayanan yang kita baca di Alkitab ini, saudara, memang butuh urapan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau tidak mubazir, saudara. Saudara pernah tidak menggambarkan Tuhan Yesus berkhotbah di antara 5.000 orang laki-laki? Itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Ketika mereka lapar, nah kan terjadi mujizat itu ya. Kemudian 4.000 dan seterusnya. Saudara pernah membayangkan enggak? Yesus enggak pernah pakai loudspeaker, pengeras suara. Dan umumnya Yesus itu mengajar di dataran tinggi atau di pantai. Itu berarti suara angin juga bisa membantu dalam tanda petik kalau anginnya searah. Ya, khotbah di sini anginnya dari belakang. Tetapi kalau khotbah di sini anginnya dari depan. Wow. Tadi ada keluhan yang biasanya tidak dirasakan. Saudara, sehingga Ibu Ruth mematikan dan pakai mic karena suara angin keberbuk masuk. Sudah terpikir ini teknis mesinnya pasti. Tadi saya melihat ternyata masalahnya bukan itu. Masalahnya kipas angin ini diarahkan ke sana, saudara. Sehingga anginnya masuknya ke sini. Nah, otomatis kan angin masuk ke mic. Saya nggak tahu ketika ini diarahkan ke sana masih jelas bunyi kemersek angin kan? Masih jelas, enggak? Nah, saudara bisa bayangkan nggak kalau pengkhotbah yang membaptis Tuhan Yesus, nabi-nabi tidak pakai kuasa Tuhan, kira-kira mampu nggak suaranya bisa didengar 5.000 orang tanpa mikrofon? Nggak bisa. Sekarang ini saya di antara para pendeta pakai istilah-istilah yang nyelekit bukan menyakiti tetapi menghibur, saudara. Yaitu hamba-hamba Tuhan sekarang ini tanpa Roh Kudus pun sudah dibantu urapan mikrofon. Kalau pakai mikrofon, apalagi
bagus semua, wah suaranya bisa bulat, tidak pecah, nyetreng gitu. Buatan suaranya pecah, telinga sakit juga. Tetapi utuh suaranya lalu dibantu dengan apa itu? Penyadap suara itu ya. Jadi suaranya tidak keluar. Wow, enak banget saudara ya. Lalu saya berkata, ini urapan baru. Ya, karena obatnya nggak perlu bengok-bengok, nggak perlu kentekan suara, tenggorokan sakit, lalu harus minum minuman tertentu setiap kali berobat supaya tenggorokannya, gitar suaranya nggak rusak dan sebagainya. Kata menyembah di sini ternyata nggak ada hubungannya dengan itu. Dan kalau saya menyegarkan saudara, saya mau pakai satu saja istilah menyembah yang sederhana, kelihatannya merendahkan kita, tetapi sebetulnya di dalamnya tercantum satu anugerah besar bagi kita. Kata menyembah itu salah satu saja, proskuneo. Proskuneo itu adalah menyembah memang artinya, tetapi arti kata atau akar katanya adalah seperti seekor anjing menyambut tuannya yang sudah lama pergi lalu pulang ke rumah. Lalu anjing peliharaannya itu menyambut tuannya ini atau nyonyanya atau apa, pokoknya induk semaknya yang memelihara dia. Dan saudara lihat bagaimana sikap anjing itu, wah rasa kangennya luar biasa. Saudara begitu sudah mencium bau pemiliknya yang menyayangi dia datang, orang sakit lebu saudara masih di luar, wah dia sudah dukuk luar biasa. Loli dan kawan-kawannya itu kami tidak ikut memelihara, hanya kalau pas ke sana ikut menyayangi. Kalau kami lewat saja naik motor itu saudara, wah sudah kami di dalam. Padahal cuma lewat kok, berarti dia mencium bau saya dan burung. Wah di dalam sudah ramai. Apalagi kalau kita mampir, begitu berhenti, bukan tuan rumah Yahya, istri dan anak-anaknya pertama yang nyambut kami, tetapi Loli dan kawan. Wow, sudah ramai. Nah kalau dia ada di depan, sudah moro di depan, terus sudah minta tangan kita diulurkan, lalu nyambut, terus dia balik lagi kasih tahu yang di dalam itu loh, opa sama oma ada di luar. Wah sudah bingung. Lalu ketika dibuka dan mereka cepat, wah langsung. Saudara, nah kata menyembah proskuneo itu akar katanya seperti itu. Saudara, waduh luar biasa lah sambutannya. Nah, itu kan bisa membuat kita kita ini disamakan koyok asu, koyok anjing ya. Tapi saudara, itu artinya sebetulnya kita tidak layak. Ya loh, anjing itu kan sudah dianggap binatang haram. Tapi enak dipangan. Tetapi saudara lihat, waduh, kita ketika menyembah itu bukan soal selalu dikaitkan dengan praise and worship-nya, tetapi bagaimana sikap kita ketika menghampiri Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita memuliakan Dia, ketika kita menghormati kehadirannya, ketika kita sangat haus dan lapar ketemu dengan Tuhan. Nah, sikap itulah
yang sebetulnya masuk di dalam pemahaman menyembah. Saudara, luar biasa. Di Korea Utara, saudara-saudara, presidennya, wow. Saudara tahu, saya dengar, saya baca, saya lihat di televisi, kalau dia datang memimpin rapat dan ada peserta rapatnya, maaf, tidur. Gak bakal mati, gak bakal lurit, saudara. Hukumannya mati. Saudara, kita kadang-kadang enak banget gitu ya ibadah ya. Wah, tidak menghargai Tuhan itu raja di atas segala raja, di dalam roh dia hadir. Kita kalau upacara aja hormat bendera, wah luar biasa. Ya, hormat kepada inspektur upacara, hormatnya luar biasa. Apalagi yang datang pemimpin yang kita betul-betul sangat segani, wah hormatnya luar biasa. Tetapi ketika kita ibadah seperti itu kan, saudara, itu menyembah. Nah, setelah saudara segar, oh berarti sikapnya, berarti bukan hanya soal praise and worship-nya, tetapi soal sikap dasarnya lebih dulu. Kalau sikap dasarnya sudah betul, maka sikap itu akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Saudara. Nah, sekarang kita lanjut. Minggu pertama kita sudah melihat menyembah itu pertama soal hubungan pribadi, mengenal Bapa kita yang di surga. Lalu kita menghormati dia. Kita seperti anjing yang rindu banget bertemu dengan tuannya, lalu tuannya datang memberi waktu banyak kepadanya, maka dia menyambutnya luar biasa, luar biasa. Saudara, kita harus tidak boleh kalah dengan Loli. Kita tidak boleh kalah dengan hewan-hewan ini ketika kita menyembah Tuhan. Lalu sekarang yang kedua, saudara-saudara, menyembah di dalam roh. Saya juga sering mendengar begitu kita membaca ayat ini, menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka kata roh di situ langsung dikaitkan dengan bahasa roh. Tidak salah memang, ya, karena di dalam praktek ketika kita menyembah dan kita diberi karunia untuk berbahasa roh, maka dalam menyembah dengan bahasa roh itu memang Roh Kudus membantu kita untuk menyembah, untuk berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan. Tetapi kata roh di sini, saudara-saudara, hubungannya dengan roh kita dan roh Tuhan. Saya harap saudara belum lupa kepada Injil atau kitab Roma pasal 8 ayat 16 yang sudah kita pelajari bersama ketika kita merenungkan tentang penyembahan yang memuliakan Tuhan. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya tidak mengulangi khotbah-khotbah sebelumnya, tetapi saya hanya menekankan bahwa bersaksi di sini menekankan bahwa Roh Kudus itu meneguhkan dan selalu mendukung kita
meneguhkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita belajar kitab Kejadian, saya sudah mengatakan bahwa manusia itu lingkungannya adalah hadirat Tuhan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan, nafas Tuhan dihembuskan ke dalam hidup Adam, maka roh Allah berdiam di dalam manusia. Sehingga kalau roh itu diambil, manusia mati. Ikan kalau keluar dari lingkungannya mati. Tanaman kalau keluar dari lingkungannya mati. Kita kalau keluar dari lingkungan kita, dari habitat kita mati. Menyembah dalam roh berarti izin dalam Roh Kudus yang meneguhkan roh kita itu terus bekerja sehingga kita tidak pernah lupa bahwa kita ini anak-anak Allah. Habitat kita adalah anak-anak Allah. Lingkungan kita adalah Allah, roh Allah. Saudara, lingkungan kita, habitat kita, itu kita secara naluri, secara asli itu ada bersama dengan Tuhan terus. Saudara yang terkasih, itu yang selalu harus kita ingat. Habitat kita. Saya lahir dari pasangan suami istri yang menikah secara sah. Papa mama saya menikah disaksikan oleh masyarakat dari secara adat sudah sah. Tetapi zaman orang tua saya waktu itu belum terlalu dianggap penting untuk sah secara hukum. Artinya dicatat, diakui oleh catatan sipil atau pengadilan. Sehingga ketika saya lahir, lalu saya mendapat akte kelahiran. Saudara jangan takut. Saya di akte kelahiran itu tidak dalam status anak dari papa dan mama, tetapi anak dari mama. Dan kalimat yang nggak enak kalau sekarang didengar adalah anak di luar nikah. Karena secara adat sudah sah, orang tahu papa mama saya sudah menikah, tidak kumpul kebo, ya sah. Tetapi akte menunjukkan saya anaknya mama, bukan anaknya papa. Dan orang menyebut sekarang saya anak di luar nikah. Dan saudara tahu sekarang ini kalau sebutan anak di luar nikah, konotasinya kayaknya kayak anak saya. Bisa dari hasil kumpul kebo dan sebagainya. Tetapi ketika saya mulai mengurus jati diri saya dengan surat-surat, maka saya harus ke pengadilan. Saudara, lalu oleh pengadilan, akte kelahiran saya ditambah, sudah didaftarkan di pengadilan sebagai anak resmi dari ayah dan ibu. Dan saat itu secara pengadilan saya sah anak papa. Walaupun di akte kelahiran yang menyebutkan saya anaknya mama saya sayangnya om.
Harusnya kalau saya anak mama, saya om. Tetapi akte kelahiran saya, puji Tuhan, fam saya masih ikut fam papa. Saya tak, setan, bukan setan. Saudara, dan saya, marga saya tan, itu selalu mengingatkan saya bahwa saya hakikatnya itu adalah marga tan. Sehingga kalau ketemu sesama marga tan, wah itu senang, saudara, apalagi hubungannya langsung. Apalagi kalau sudah mendengar fakta keluarga tan itu terkenal di dalam kepemimpinan. Saudara-saudara, banyak pemimpin-pemimpin negara, banyak pemimpin-pemimpin lokal, regional maupun nasional dan internasional dari suku Chinese itu banyak yang dimonopoli oleh setan. Dan ternyata setelah saya pelajari di sejarah sinode kita, saudara, ada cukup banyak pemimpin yang memimpin sinode kita, marganya tan. Dan itu mengingatkan saya bahwa saya ini hidup dalam satu marga yang terhormat. Ketika saya memakai fam tan, saya harus menghargai kedudukan saya, posisi saya, apapun status sosialnya, bahwa saya harus bisa menjaga nama baik marga tan. Karena itu lingkungan saya. Dan orang-orang akan mengenal, oh dari setan, oh pantas jadi pemimpin sinode, oh pantas jadi pemimpin, dan seterusnya. Roh Kudus bersama dengan roh manusia, roh kita, menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marga saudara sudah tidak perlu dipertahankan marga dari kemanusiaannya, tetapi kita sesama anak-anak Bapa. Kita mendapat nama baru yang dicatat di buku kehidupan. Suatu saat saya ketemu dengan tetangga gereja kami di Bojonegoro, ya. Lalu seringkali saya mampir karena itu sebelah kanan gereja. Omong-omong, satu saat dia tanya omong-omong, kamu papamu siapa? Mamamu siapa? Ternyata kami itu satu rumpun, saudara. Dan yang membuat saya waktu itu terbuka mata saya, dia masuk ke kamar, keluar lagi, bawa buku cukup tebel. Saya waktu itu kok tidak ingat untuk pinjem lalu di fotokopi gitu ya. Ternyata diurut-urut saudara-saudara, marga, dan ketemu. Jadi saya merasa ketemu dengan satu orang yang dulunya tidak saya kenal siapa, lalu kenal di dalam gereja, saya pikir ya biasa. Tetapi setelah omong-omong lalu lihat buku apa itu silsilah keluarga, ternyata diurut-urut ketemu. Kamu harus panggil aku Pak, Kom atau apa gitu. Oh gitu ya. Padahal biasanya kalau Om gitu. Om. Lalu membuat kami merasa satu, membuat kami merasa seperti bukan orang asing, dan saling menjaga, saling berhubungan terus-menerus. Ketika Roh Kudus membantu atau bersaksi dengan roh kita, maka saudara selalu diingatkan bahwa kita anak-anak Allah. Marga kita dari Bapa. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Nanti ketika kita sampai di surga, kalau kita diizinkan baca asal sempat waktunya, saudara, karena saya tidak tahu itu berapa
jumlahnya banyak banget. Tapi ketika saudara mendapatkan nama saudara ada di situ, wow, saudara tidak akan bilang, saudara akan tetap ada di hadapan Bapa untuk seterusnya dan seterusnya. Menyembah di dalam roh yang pertama adalah Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Kita mengenal, bukan hanya mengenal saja, tetapi kita adalah keturunan Allah. Kita marga Allah. Sehingga sangat tidak aneh kalau ketika kita menyembah, kita bisa menyembah di dalam. Ketika kita menyembah, kita ketemu dalam satu kesatuan sebagai anak-anak Allah, sebagai keturunan Allah yang menyembah Bapa kita, yang menyembah pencipta agung kita, saudara-saudara, yang sudah menebus kita dengan harga mahal. Maka ketika itu kita dapat menyembah dengan penuh penghayatan. Itu pengertian pertama. Jadi bukan hanya sekadar menyembah dalam roh itu harus berbahasa roh ya. Nah kalau saya belum berbahasa roh gimana? Orang yang menyembah loh. Bukan otomatis hanya masalah bahasa roh. Tetapi masalah pertama adalah Roh Kudus selalu membuktikan saudara bukan anak di luar nikah. Saya sudah cukup senang ketika membaca akte kelahiran saya, lalu tanya kepada mama saya, "Mama, kok saya di sini saya Tan, tapi anaknya Mama. Mama kan Om, aku kok bisa Tangi?" Mama lalu cerita, saudara, saya sebetulnya merasa, aduh berarti aku ini anak di luar nikah. Tetapi masih terhibur karena tidak pakai Om, saudara, pakai Tan. Lalu lebih terhibur lagi ketika saya mulai masuk SMA, terus apalagi waktu itu ada harus ganti nama, maka saya mengurus surat ganti nama, lalu pengadilan melihat, loh ini akte kelahiranmu belum lengkap, lalu ditambah di bawah sudah disahkan oleh pengadilan sebagai anak dari Ciawan dan Om. Berarti saya bukan anak di luar kita. Saya anak sah. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh saudara bahwa anak saudara-saudara adalah anak-anak Allah, bukan anak gampangan. Dalam Ibrani dikatakan kita bukan anak gampangan. Anak gampangan itu anak yang lahir secara gampangan, bukan melahirkan proses melahirkannya yang gampang, saudara ya. Tetapi kehamilan yang gampang lain, orang sekawin hamil orang pokok, saudara. Tetapi betul-betul anak yang sah, ada akte nikahnya diketahui oleh orang banyak dan secara hukum sah. Roh Kudus dan roh kita bersaksi bersama bahwa saudara anak-anak Allah. Sah berarti kita bisa menyembah Tuhan, bukan saja mengenal yang kita sembah, tetapi kita tahu yang kita sembah itu adalah Bapa kita, Yahweh Adonai Kurios. Itu Bapa kita. Kita menyembahnya sebagai marga dari kerajaan surga. Sehingga penyembahan kita sah. Ya, arah tujuan kita benar, tidak salah. Menyembah
dalam roh. Itu pemahaman yang pertama dari menyembah dalam roh. Lalu mari kita bandingkan dulu dengan Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kemudian pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, yaitu penghibur itu, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berdoa di dalam roh, pertama menegaskan saudara anak sah dari Bapa, bukan anak diwanita. Ya, yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus akan menjadi penolong, penghibur. Kalau kita nggak bisa, Roh Kudus menolong kita. Kalau kita susah, kita berat tanggungan, stres dan sebagainya, Roh Kudus menjadi penghibur kita. Dan kata penghibur itu sebetulnya artinya bukan cuma penghibur itu kadang-kadang kan artinya bisa negatif ya. Pekerjaanmu apa? Penghibur. Ya kayak penghibur lawak, penghibur penyanyi, nggak apa-apa. Penghibur yang lain, konotasinya nggak suci. Tetapi penghibur dan penolong di sini bukan hanya membantu, lalu membuat hati kita selalu segar, selalu bersukacita. Tetapi kata penghibur itu advokat, pembela. Ketika kita punya masalah, kita datang secara hukum kepada seorang advokat, maka advokat yang akan membela kita. Saudara, kita tidak ngerti masalah hukum, kok tanahku mau direbut? Kita datang ke advokat. Advokat mempelajari lalu berkata, tidak apa-apa, aku bela.
tanah kita nggak jadi diambil dan seterusnya. Jadi penghibur di situ artinya pembela, advokat, secara hukum membela kita di hadapan hakim. Itu Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu juga menginsapkan dosa, mengajar kebenaran, memimpin kepada segala kebenaran, memuliakan Tuhan, dan memberitakan apa saja yang dapat kita terima. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh, maka yang kedua artinya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita dan membela kita. Pernah nggak saudara blank, nggak tahu apa yang kita doa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bingung karena terlalu banyaknya masalah, bingung, stres, putus asa. Tuhan, aku nggak bisa berdoa lagi. Apa yang harus saya doakan? Lalu kita diam saja. Roh Kudus membantu saudara berdoa. Roma 8 ayat 26-28. Ketika kita nggak bisa berdoa, Tuhan Roh Kudus membantu kita berdoa. Ketika kita nggak bisa menyembah, katakanlah seperti itu, maka Roh Kudus membantu, menolong kita untuk menyembah. Roh Kudus membantu kita untuk memuliakan Bapa dengan memberitahu apa saja yang bisa kita terima. Dan di situ dikatakan apa yang Bapa punya, aku punya, kata Yesus. Dan Yesus juga berkata apa yang aku punya, kamu punya. Artinya Roh Kudus akan memberikan peneguhan kepada kita. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa, kalau kita merasa tidak berdaya, aku rai sopopo Tuhan, apa? Maka Roh Kudus akan kasih tahu, kamu itu punya ini loh, punya ini, punya ini, punya ini. Jangan bilang tidak. Dan yang paling menarik kita adalah apa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ketika anak sulung itu marah-marah melihat bapaknya menerima kembali anak bungsu yang sudah merosal dan hancur, lalu anak sulung itu klaim, itu bapaknya, aku ini ada bersama dengan bapak, tapi nggak pernah ke pesta lo, nggak pernah ke belek lo, apa, tapi adikku wis ngetek lo, boyomu wis main-main dengan wanita, nggak karuan, pulang kok pesta lo, kok kayak pakaian paling bagus, kayak sepatu yang paling mahal, kayak cincin lagi. Ngamuk dia. Lalu bapaknya berkata, lo, kok ngamuk toh? Kamu kan setiap saat berada bersama dengan aku. Apa yang aku punya, itu juga aku punya. Ternyata yang salah bukan anak sulung, saudara. Yang salah bukan bapaknya. Yang salah itu anak sulungnya, karena dia merasa cuma jadi pegawai, cuma menolong bapaknya kerja. Dia menempatkan diri seperti itu sekian lamanya. Anak bungsunya yang tahu, punya waris, punya apa, bisa minta. Roh Kudus mengingatkan kita, ketika kita memuliakan Tuhan, itu sekaligus juga Roh Kudus berkata, dia memberitahu bahwa apa yang ada pada Bapakmu itu juga kamu punya. Sehingga kita tidak akan pernah merasa sebatang. Saudara-saudara, kita tidak pernah merasa aku ragu.
Aku ora iso nyembah Tuhan. Aku ora iso beribadah kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita terlalu dihitung oleh materi. Memang khotbah-khotbah tidak jarang menekankan saudara, kalau saudara memberi persembahan, berilah yang terbaik. Saya khawatir khotbah-khotbah kami itu memberi pemahaman yang salah. Oh, itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Nah, pas orang ada duit, orang ada, orang tak berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ketika ditangani kenapa kok orang ibadah, loro apa biasanya gitu. Kita akan kaget kalau jawab, aku orang duit, orang sokongnya. Saudara, kalau kita bisa memberi yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang kita punya. Kalau kita punya banyak, isi khotbah-khotbah kami ya, kalau kita punya banyak, punya yang lebih baik, nah yang lebih baik yang diberi. Tetapi kalau tidak punya, ya kita saja mempersembahkan diri kita dalam ibadah ini. Tuhan, saya menyembah dalam ibadah, mempermuliakan. Jadi marilah saudara, kita betul-betul dapat mengerti pemahaman menyembah di dalam roh. Ya. Jadi masih ada beberapa poin, saudara, tetapi saya berpikir kalau dilanjutkan nanti juga takut. Jadi menyembah dalam roh sudah ada dua. Pertama, mengingatkan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak-anak. Saudara anak sah dari Tuhan, bisa mengenal Bapa, bisa menyembah Dia. Yang kedua, Roh Kudus menolong, menghibur, mengingatkan kalau kita salah, sehingga kita menyembahnya tidak mungkin salah. Ketika salah, Roh Kudus kasih tahu, oh coba ini gitu ya. Lalu dia memberitahu apa saja yang Bapak punya, engkau juga. Sehingga kita betul-betul anak yang sangat dikasihi dan diberi oleh Tuhan kemampuan surga untuk tetap bisa menyembah Dia di dalam roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada untuk dapat menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan Engkau menolong kami untuk dapat menyembah Engkau, mengenal Engkau dan mengagungkan Engkau ya Bapa secara sah, secara benar. Kami dapat menyembah dalam roh, karena Engkau selalu mengingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami diberi kemampuan, ditolong, dihibur, dikuatkan, dan diperlengkapi dengan segala kemuliaan yang ada padamu untuk dapat mengembalikannya dalam bentuk memuliakan Engkau sebagai Raja, sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati hari ini? Bisa angkat tangan, Bapak?
Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sini dari sana. Tapi masih bisa buka lagi ya. Itu enaknya zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ketinggalan sudah tidak bisa. Kalau sekarang ketinggalan bisa buka YouTube, bisa buka Facebook ya. Tapi juga ada kelemahannya. Kadang-kala di tengah ibadah, yang dibuka orang Alkitab, yang dibuka YouTube, buka Facebook, WA, tapi nggak ada di tempat ini. Adanya di tempat lain saja. Baik, puji Tuhan, saudara, saya akan menyampaikan warta jemaat Minggu tanggal 19 ya, hari ini November 2023. Yang pertama, kita bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pembala setempat yang memberkati kita semua menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus nanti aku dan hari ini ada bagian yang kedua, karena minggu pertama kemarin sudah disampaikan bagian yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua untuk pengumuman ibadah raya minggu depan tanggal 26 November 2023 dilaksanakan jam 06.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bukan timur ya, kalau timur sana jam 6, sini masih jam 5. Lalu hal ini dilakukan sehubungan dengan permohonan dari keluarga besar Ibu Bapak Lukas Suparno yang akan mengantar manten saudara cucu kepada keluarga Isan ya. Dan untuk itu pengurus dan semua pelayan wajib hadir 05.30 setengah jam sebelum ibadah. Kita ada doa dan persiapan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum pas bisa dipaski. Tapi kalau sudah pas semua, biasanya setengah jam sebelum ibadah kita sudah masuk dalam doa. Jangan merasa kesuwen. Doa kok setengah jam. Kalau pagi, doa pagi itu 1 jam. Kalau doa malam nanti malah lebih dari 2 jam. Ya. Doa malam belum berjalan, kami masih berpikir untuk ngatur tempat dan sebagainya. Tapi doa pagi puji Tuhan sudah berjalan. Pengumuman yang ketiga, Natal tanggal 25 Desember 2023 diadakan jam 7 pagi. Yang perlu diperhatikan, pertama, jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan dengan sukacita. Sukacita ya. Jadi yang enggak jangan. Jadi enak. Terus ngerti yo, jangan gitu ya. Udah, kalau mau persembahkan saja. Enggak ya rasa. Engkau Tuhan yang mesti mengadakan. Amin. Amin. Langsung diserahkan kepada bendahara Ibu Lydia atau Ibu Ari Antina. Silakan langsung diserahkan, nanti akan dicatat seperti tahun yang lalu juga seperti itu. Lalu yang kedua, dipersilakan untuk membawa door prize atau kado dengan harga minimal, bukan maksimal ya, tapi minimal itu paling sedikit 20.000. Jangan dibelikan kerupuk, jangan dibelikan kapas, tapi belikan sesuatu yang bermanfaat. Ojo centong plastik, ojo susuk gembreng. Belikan sesuatu yang bermanfaat. Seperti engkau ingin menerima yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada orang lain. Setuju ya? Setuju. Kalau tidak punya piye, rasa nggowo. Cincai kan? Ya toh? Gak punya tidak usah bawa. Ya. Nah, itu nek piye? Nek koncone entuk, yo nek ana kelebihan nanti dikasih. Nek ndak ada, ya ora apa-apa, memang nganggo kok ya, gitu ya. Jadi diharapkan semua bisa. Dan saya rasa untuk 20.000 itu bukan uang yang besar, karena kalau jajan lebih dari itu. Dibungkus dengan kertas sampul coklat supaya sama semua, bukan koran. Kayak yang koran
dan aku goreng sambal coklat. Jadi sama bentuknya, sama rupanya, walaupun mungkin gede ciliknya itu bukan ukuran. Kadang gede, kardusnya yang gede, di sini kecil. Tapi nggak apa-apa kalau kecil itu bermanfaat, lebih berguna. Lalu yang kelima, sorry, ini hitam yang Natal. Yang keempat, saudara, doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu diadakan jam 4 pagi. Untuk sampai hari ini tidak ada hal-hal yang urgent untuk kita harus libur doa paginya. Tapi nanti kalau ada mendesak di tengah-tengah sepanjang minggu ya biasanya kita umumkan ketika kita berdoa bersama. Lalu untuk yang kelima, saudara, siapa yang berulang tahun hari ini? Ada? Seminggu ini yang berulang tahun? Tidak ada? Oke, berarti tidak ada, kosong hari ini. Lalu yang keenam, yang terakhir, nanti jam 10 pagi akan diadakan pencatatan sipil dari petugas pencatatan sipil di Sukoharjo di tempat ini. Jadi dipersiapkan untuk mempelai berdua bersama dengan orang tua dan saksi-saksinya. Jemaat boleh ikut, boleh tidak, ya, karena itu hanya pencatatan saja. Pelaksanaan pemberkatan sudah dilaksanakan, tetapi karena dari pihak kantor pencatatan sipil mendadak ada acara, mereka kemarin minta supaya diundur waktunya. Dan doakan juga karena sampai tadi malam yang bertugas Bapak Bagus minta didoakan karena kondisinya juga kurang sehat. Jadi minta didoakan supaya hari ini bisa hadir dan tidak tambah sakit. Gitu ya. Itu pengumuman. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara, nanti kira-kira jam 11 atau jam 12 kami berdua akan berangkat ke Jogja karena menghadiri undangan pendewasaan TPI Yogyakarta. Itu merupakan pos atau TPI dari Gereja Isa Masih Kudus, dan nanti jam 4 sore akan didewasakan dan saya akan ikut rombongan dari kemarin. Jadi jam 12 kami sudah tidak di tempat sampai nanti malam baru pulang, langsung pulang, kecuali kalau ada darurat ya terpaksa ya, tetapi rencana pulang. Itu saja. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan akhiri dengan doa berkat. Saudaraku, Tuhan terus memberkati kita semua dengan pemahaman-pemahaman yang semakin lengkap, kebenaran, dan praktek hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah kita semua sehingga semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tetangga yang lain, RT, RW, bahkan sampai lingkungan pekerjaan dan sekolah, serta semua komunitas di mana kita ditempatkan Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.
Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya aku mengenalimu dan melindungimu Bapak Ibu mohon maaf ada ralat karena saya kelupaan yang acara di Jogja. Jadi mohon maaf untuk doa pagi, lebih baik kita libur dulu ya hari Senin. Soalnya kami belum tahu pulangnya jam berapa dari sana. Jadi lebih baik kita liburkan dulu untuk hari Senin. Jadi kita doa pagi hari Selasa jam 4. Tuhan memberkati.